Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu lanjutkan materi hari ini yaitu kertas kerja. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang eh, penyesuaian perusahaan dagang. Di situ ada memakai metode itisar laba rugi, ada yang memakai metode harga pokok pendapatan. Nah, apa sih itu kertas kerja? Kertas kerja itu biasa disebut worksheet. Worksheet itu merupakan suatu daftar berkolom yang dirancang untuk memudahkan kalian dalam menyusun laporan keuangan. Nah, untuk membuat kertas kerja, kalian membutuhkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kalau kalian minggu lalu sudah menyelesaikan jurnal penyesuaian, kalian bisa langsung membuat kertas kerja. Tapi apabila kalian belum mempunyai jurnal penyesuaian, kalian harus membuatnya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat neraca saldo, ini neraca saldonya, ini jurnal penyesuaiannya perusahaan dagang ya. Nah, dan yang ini kertas kerjanya. Nah, ini saya tampilkan kertas kerja 10 kolom. Kenapa bisa disebut 10 kolom? Karena ada 10 kolom ya di kertas kerjanya. Nah, di sini ada 10 kolom. Neraca saldo debit kredit ada 2, penyesuaian debit kredit ada 2, neraca saldo disesuaikan ada 2 kolom, laba rugi 2 kolom, dan neraca akhir 2 kolom. Nah, ini di total ada 10 kolom ya, dimulai dari sini. Nah, kemudian untuk mengisi, ini kan tabel masih kosong nih. Nah, kalian kan butuh mengisi semua tabel ini. Gini caranya. Ya, di sini ada kolom neraca saldo awal-awal. Kalian copy aja semua. Ya, di copy di sini. Di copy, kemudian neraca saldo ini yang kalian barusan copy, kalian pindahkan ke tabel kertas kerja. Ya, ke kertas kerja di sini. Jadi kita isi semua kan. Nah, di sini kita pindahkan ya jumlahnya. Nah, bentar, ini di merge dulu. Nah, untuk lebih mudahnya kita bold dulu, saya warnain kuning biar nggak kecampur ya, biar kalian nanti nggak kecampur. Nah, setelah ini neraca saldo sudah terpenuhi semua. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kalian ambil dari mana angka-angkanya? Ambil dari atas sini nih di soal. Kalau kalian tidak punya jurnal penyesuaian yang tadi saya bilang, kalian tinggal buat jurnal penyesuaiannya, dan biasanya soalnya ada di tabel sebelumnya di neraca saldo, kemudian ada soal jurnal penyesuaian, kalian kerjakan itu dan jadilah tabel jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaiannya menggunakan metode itisar laba rugi ya, berarti nanti kertas kerja itisar laba rugi. Tapi kalau kalian menggunakan sesuai soal yang dibutuhkan aja, kalau misalnya disuruhnya buatlah kertas kerja menggunakan metode HPP, berarti jurnal penyesuaiannya pakai jurnal penyesuaian HPP gitu ya. Nah, kita lanjut. Untuk mengisi penyesuaian, kita copy di sini, ikhtisar laba rugi. Nah, kita lihat, kita kan ingin memasukkan tabel ini untuk pertama ya. Akun ini ingin kita masukin. Lihat di sini, apakah ada di sini ikhtisar laba rugi? Nah, jika tidak ada, kalian masukkan ke sini. Dimasukkan ke bawahnya jumlah. Nah, jika setelah itu kita masukkan angkanya kan debit ya. Debit berarti nanti masuknya bukan ke kolom neraca saldo lagi di sini, tapi masukinnya ke sini, 12 juta penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah untuk memasukkan persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang apakah ada di tabel ini semua? Ya, jika dia ada, ini kan ada nih 103, berarti kita tinggal masukkan angkanya aja. 12 juta di kredit. Nah, masukkan lagi di kredit persediaan barang dagangnya. Nah, kemudian kita masukkan lagi ikhtisar laba rugi. Tadi kita sudah bikin ikhtisar laba rugi di kolom bawahnya jumlah. Nah, kita tinggal masukkan
Oke, sebelum ikhtisar laba rugi ada persediaan barang dagang, di mana tadi kita sudah memasukkan angka 12 juta di kredit, berarti kita tinggal masukin di debit 10 jutanya. Kita tidak perlu bikin lagi karena kenapa sih boleh di sini kanan dan kiri? Nah, boleh aja karena ini masih dalam satu tabel dalam jurnal penyesuaian. Kalau misalnya sudah berbeda kayak di neraca saldo, kita tidak boleh naruh di sini. Nah, ini kan khusus untuk di jurnal penyesuaian. Jadi kita tidak perlu bikin lagi di bawahnya karena di sini sudah ada. Nggak apa-apa dalam satu jurnal gitu ya, di debit dan di kredit. Lanjut, ikhtisar laba rugi ada di kredit ya, kita sudah bikin. Nah, kita tinggal pindahkan di sininya, di kredit 10 juta gitu ya. Nah, kemudian ada kita setelah ikhtisar laba rugi ada beban asuransi. Nah, bisa dilihat di sini apakah beban asuransi ada di sini. Jika beban asuransi tidak ada, kita tambahkan kita copy aja di sini. Beban asuransinya masukin ke sini. Ya, karena di atasnya tidak ada beban asuransi, makanya kita tambahkan. Nah, beban asuransi sebesar 400.000 di debit. Nah, di debit beban asuransi, masukkan di debit angkanya. Kemudian setelah beban asuransi ada asuransi dibayar di muka. Kita lihat lagi, apakah ada asuransi dibayar di muka di sini? Nah, ini ada ya, 105 ada asuransi dibayar di muka. Tadi saldonya berapa? Saldonya 400.000 di kredit ya. Nah, kita copy aja. Pindahkan asuransi dibayar di muka di kredit. Kemudian beban perlengkapan toko. Ada di sini beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko tidak ada. Jika tidak ada, tinggal kita copy lagi di sini. Di copy, pindahkan ke bawahnya beban asuransi. Nah, bawahnya beban asuransi, beban perlengkapan toko, saldonya berapa? Debit 1 juta. Pindahkan di sini. Nah, 1 juta. Kemudian perlengkapan toko. Apakah di sini ada perlengkapan toko? Jika ada, ya perlengkapan toko ada nih di 104. Jika ada, angkanya tinggal masukin lagi di sini. 1 juta di kredit bagian penyesuaian. Jangan sampai salah masuk di debit. Oke. Nah, lanjut ada beban penyusutan peralatan toko. Apakah ada beban penyusutan peralatan toko di sini? Nah, jika tidak ada, masukin di bawah beban perlengkapan toko. Angkanya berapa? 800.000 di debit. Ya. Nah, di debit masukin ke sini. Ya, 800.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Ada nggak di sini? Di tabel ini. Nah, kalau ada, langsung masukin angkanya aja. Ya, copy. Nah, di sini masukin kredit. Nah, beban gaji. Apakah beban gaji ada di tabel ini? Nah, jika ada, masukin dia angkanya berapa? 1.200.000. Beban gajinya di debit 1.200.000. Kemudian utang gaji. Apakah utang gaji ada di sini? Di akun yang di atasnya jumlah. Jika tidak ada, masukin lagi ke sini. Ya. Di sini di kredit, copy, masukin ke sini. Oke, sudah selesai. Jumlahnya, jangan lupa jumlahnya kita copy. Ya, di copy, dipindah ke sini. Ya, ini jumlahnya. Nah, ini jumlah dari tabel jurnal penyesuaian, balance ya. Nah, kemudian tabel ini sudah terisi dua-duanya, neraca saldo dengan penyesuaian. Kemudian kita ke NSD. NSD itu apa? Neraca saldo disesuaikan. Nah, NSD ini merupakan penjumlahan dari neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, bisa dilihat NSD ini berapa? Kas. Apabila di sini penyesuaian tidak ada, ini kan minus ya, strip ya. Jika tidak ada, langsung aja copy, pindah ke debit. 6 juta juga nggak ada, copy, pindah ke debit. Nah, kemudian di sini ada 3 ya. Nah, neraca saldo debit.
ketemu penyesuaian di debit, berarti di jumlah 12 ditambah 10 juta, jadi hasilnya 22 juta. Kemudian ketemu lagi kredit, berarti 22 dikurang sama 12, hasilnya 10 di debit. Kenapa di debit? Karena saldonya lebih besar debit. Tadi debit ketemu debit kan besar nih, 22 di debit. 22 juta di debit. Kemudian dikurang sama kredit, kreditnya lebih kecil, jadi masuknya ke debit. Nah, perlengkapan toko juga sama. Nah, perlengkapan toko juga nggak ada, langsung ke debit aja ya. Asuransi dibayar di muka, debit ketemu kredit. 1.200.000 dikurang 400, berarti hasilnya 800. Nah, di neraca saldo 8 juta, di kredit 1 juta, hasilnya 7 juta. Nah, kemudian di sini nih kredit ketemu kredit. 16 ditambah 800, berarti masuknya di kredit. Berapa hasilnya? 2 juta 400. Ya kan, 16 tambah 800. Nah, utang dagang, kemudian modal, ini kan nggak ada semua nih di sini penyesuaian. Kita copy aja di sini semua. Kita copy semuanya di sini. Di copy, di pastenya di mana? Di NSD, jangan di penyesuaian ya. Nah, hasilnya sama, kemudian 800 ketemu 1.200.000. Ini hasilnya masuk ke debit. Karena ini sudah strip ya, berarti 800 tambah 12, hasilnya 2 juta. Nah, kemudian beban angkut masuk ke debit juga 200.000. Nah, bawahnya juga jangan sampai ketinggalan. Ini karena ada 2 debit dan kredit, masukin aja di sini ya. Kemudian beban asuransi ini nggak ada temennya, di jurnal penyesuaian gue copy aja, pindah ke penyesuaian. Nah, kemudian dijumlahkan. Nih ya. Ini gini aja. Nah, ini semua dijumlahkan nih. 15 tambah 6 juta, tambah 10 juta, tambah ini sampai ke bawah dijumlah semua. Balance atau tidak gitu ya. Yang sama ini juga. Balance ya, dikenang kredit dijumlah semua, balance atau tidak gitu ya. Kemudian untuk mengisi laporan laba rugi, nah apa sih akun yang masuk ke laba rugi? Ada akun penjualan, retur, nih yang ini masuk ke laba rugi semua. Jadi saldo yang 19 juta sampai sini saya copy. Apa yang masuk akun laba rugi? Ada pendapatan, beban, penjualan, retur penjualan, pembelian, dan lain-lain, serta beban-beban masuk di laba rugi. Nah, ikhtisar sampai beban ini beban. Masukin ikhtisar juga sama, masuk ke sini. Copy, pindah ke sini. Ya, utang masuk ke mana? Utangnya masuknya ke neraca. Kenapa ke neraca? Nah, karena dia bukan merupakan beban. Dia masuk ke sini ya, paling belakang. Nah, sisanya di mana? Sisanya kas. Ya kan, 15 juta ini sampai ini, sampai 800, sampai price dipaste di neraca. Seperti itu. Jadi tinggal copy paste aja kalau yang laba rugi. Nah, kemudian ini dijumlah. Nah, untuk laba rugi pasti dia tidak sama hasilnya jumlahnya ya. Nanti kalian jumlahkan sendiri. Nah, di sini saya sudah ada kertas kerja yang sudah jadi. Nah, ini kan hasilnya sama nih, NSD sama, penyesuaian sama, neraca saldo sama. Nah, yang berbeda adalah laporan laba rugi. Yang satu 29.900, yang satu lagi di debitnya 26.300. Nah, caranya gimana biar bisa balance di sini? Dikurang aja 29.900 dikurang sama 26.300, hasilnya taruh di bawahnya. Itu merupakan laba bersih dari perusahaan tersebut. Baru hasilnya dijumlah biar balance ya, tuh balance kan. Nah, neraca juga dijumlah, semua dijumlah, hasilnya 41, dijumlah lagi
yang sisi kreditnya di jumlah, pasti hasilnya berbeda kan, 41 dan 36 ini. Nah, dikurang pasti hasilnya akan sama. Yang ini, yang laba rugi dengan neraca, itu yang untuk melihat kita balance-nya. Kalau misalnya tidak sama nih, neraca sama laba rugi tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan. Jadi kalian harus selektif dan jangan sampai salah memasukkan, karena tabel ini kan ada banyak sekali. Jadi kan harus fokus. Kalau misalnya ada yang salah, berarti antara kalian memasukkannya saldo yang salah atau kalian di penyesuaiannya yang salah atau di data ininya yang salah gitu. Jadi kalian harus mengecek kembali, atau bisa jadi di neracanya yang salah. Jadi kalian harus mengecek kembali semua yang ada di unsur-unsur kertas kerja ini gitu ya. Nah, seperti itu untuk yang 10 kolom. Ini balance semua. Kenapa disebut laba? Karena yang satu ini agak menjauh selanya di sini ya. Jadi laba. Kalau misalnya di neraca bagian kredit lebihannya, kemudian laba rugi di bagian debit, dia jauh kan posisinya. Antara 36 ini sama yang ini jauh. Itu namanya laba bersih. Ketika misalkan 3.600.000-nya posisinya di sini nih, di dua ini. Itu namanya rugi. Jadi kalian harus bisa membedakan dia laba atau rugi. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan tentang kertas kerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.